Shalom. 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 Puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Sukacita yang kita rasakan bisa bertemu kembali dengan pemirsa The Safe Ministry untuk belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada minggu ini kita lagi-lagi akan mempelajari mengenai nubuatan. Dan pelajaran Sekolah Sabat ini akan membantu kita untuk lebih mengerti akan kitab Wahyu dan kitab Daniel. Karena minggu ini kita akan mempelajari kepada siapa akhir telah datang. Dan para panelis juga sudah siap untuk berdiskusi dan belajar sekolah sahabat bersama pemirsa The Safe Ministry. Tetapi sebelum itu kita akan doa, saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapak terima kasih atas satu pelajaran yang baik yang Engkau telah siapkan bagi kami di minggu ini. Dan kami ingin dengan sungguh-sungguh mempelajari dan lebih mengerti lagi akan firman-Mu, terlebih akan nubuatan Bapa. Sehingga ini mengangkat iman kami lebih dekat lagi kepadamu. Bantu kami Bapak, kami serahkan pelajaran ini dan pengertian kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mendengarkan pengantar pelajaran minggu ini oleh Pak Tobi. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita memasuki satu pelajaran yang baru lagi, yaitu kepada siapa akhir telah datang. Jadi berarti ada 3 poin utama yang kita bahas. Kepada siapa, lalu objeknya adalah akhir, dan ada sesuatu yang disebut datang. Kita coba lihat di ayat hafalan ya, 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kalau kita mencoba mempelajari, memahami dari ayat hafalan ini, ya ini terutama ditulis di 1 Korintus 10 ini, ya bahwa ini adalah satu amaran ya, satu amaran bahwa dulu itu bagaimana orang Israel ya sama-sama berada di bawah tuntunan Tuhan, tapi boleh dikatakan sebagian besar yang ikut dalam perjalanan itu malah tidak masuk ke negeri Kanaan. Ya, karena apa? Karena ada hal yang menghalangi mereka. Bahkan Musa sendiri pun ya ketika dia punya satu kesalahan yang ya secara frekuensi sebenarnya tidak banyak kesalahan yang dilakukan Musa, tapi dia sendiri pun tidak Tuhan izinkan masuk ke negeri Kanaan. Ya, dan kalimat terakhir di ayat hafalan ini sudah menjadi amaran juga bagi kita. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Ya, jadi ini satu amaran, jangan ada yang overconfident. Ya, wah saya kan sudah tahu kebenaran ini. Misalnya kita yang di The Safe Ministry, oh kami kan tiap minggu jadi panelis, tidak mungkinlah kami jatuh. Lalu pemirsa juga, oh kita kan setia selalu belajar ya Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat, kita tidak mungkinlah jatuh. Nah, ini nanti kita akan lihat ya bagaimana ternyata gejolak-gejolak baik dari pelajaran di masa lalu ya, di masa lalu bagaimana Allah akhirnya menunjukkan intervensinya terhadap kejahatan yang sudah sangat luar biasa. Lalu nanti juga kita diajarkan kepada kita bagaimana nanti ya kisah menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, dan juga apa yang kita lakukan ketika kita nanti dibawa ke sorga. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita nanti dalam 1 minggu ini. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry sebagai topik pertama kita akan mempelajari akan murka anak domba. Apa artinya murka anak domba? Apa artinya murka Yesus dalam hidup kita dan di Alkitab? Kita akan mendengarkan penjelasannya dari Pak Tobi. Baik, pemirsa The Safe Ministry, ini menarik ya. Menarik, ternyata Allah kita harus ada satu waktu di mana anak domba itu, yaitu siapa? Tadi Saudari Beatrice sudah katakan dan kita sudah pelajari bahwa anak domba yaitu yang dilambangkan dengan Yesus, akhirnya ada kalanya
Yesus akhirnya menunjukkan apa? Menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan murkanya. Bukan karena Yesus senang menunjukkan kemarahan, tapi itu adalah solusi terakhir ya yang Yesus harus ambil ketika apa? Ketika ada di dalam satu ukuran tertentu, ketika kejahatan sudah tidak bisa lagi ditoleransi ya. Bahkan kalau kita coba lihat di dalam pelajaran hari ini ya kita dibawa kepada satu peristiwa yang di masa lalu ya bagaimana peristiwa air bah ya peristiwa air bah apakah kita katakan adilkah Allah ketika Allah akhirnya memusnahkan manusia pada saat itu ya kalau kita ingat Nuh itu sudah memberitahu ya sudah berkhotbah selama 120 tahun. Boleh dikatakan ini khotbah terpanjang yang pernah ada mungkin ya. 120 tahun. Tema khotbahnya sama, kemungkinan isi khotbahnya juga sama. Itu terus selama 120 tahun. Sembari Nuh apa? Sembari Nuh dengan tekun mendirikan Bahtera dan sempat dibantu oleh beberapa orang beberapa orang banyak orang sempat ikut terlibat sebenarnya di dalam pembangunan Bahtera itu tapi akhirnya apa akhirnya ya Allah putuskan ya harus harus dimusnahkan ya sama seperti di zaman Nuh banyak yang ngejek banyak yang ngejek ya memang secara logika manusia aneh juga Nuh kan masa juga Bahtera dibangun di atas gunung di mana-mana ceritanya ya Bahtera itu atau kapal ya ditaruh di pinggir laut lah biar tinggal ya menjalankan saja tapi ini di atas gunung ya jelas diketawai satu yang kedua bagaimana Nuh cerita ini nanti akan ada air bah hujan deras padahal manusia saat itu belum kenal apa yang namanya hujan belum pernah mereka tahu ada banjir, ada hujan deras, belum pernah kenal. Akhirnya banyak pengejek-pengejek. Nah, demikian juga nanti ya kalau kita baca misalnya di Wahyu 6 ayat 12 sampai 17, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam ya bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah dan ini seterusnya kalau kita baca ini seterusnya maka apa dikatakan ayat 17 sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan sama seperti di ketika di peristiwa air bah di zaman Nuh itu kalau sudah tiba waktunya, ya nanti juga di akhir zaman begitu Allah buka meterai yang keenam, terjadi gempa bumi dahsyat, terjadi hal yang luar biasa, ya bahkan dikatakan apa, menyusut langit bagaikan gulungan kitab, lalu apa, raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang kaya serta orang berkuasa, budak serta orang merdeka dikatakan bersembunyi ke dalam gua. Dan ayat 16 dikatakan apa? Mereka berkata kepada gunung dan batu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas takhta. Apa artinya ketika mereka mengatakan begitu? Ya jangan sampai kita masuk di dalam rombongan itu yang mengatakan, oh kepada gunung, aduh gunung atau batu-batu timpalah kami nggak kuat nih lihat kuasa dia. Ya jangan sampai kita mengatakan seperti kenapa? Itu artinya mereka sebenarnya sudah diamarkan, sudah tahu sebelumnya sama seperti orang-orang pada waktu zaman Nuh itu. Mereka sudah dihotbahi 120 tahun. Mereka sudah tahu. Tapi akhirnya apa? Mereka mengeraskan hatinya. Kemudian ketika datang hari kemurkaan Allah itu dalam arti hari di mana Allah harus menghapuskan anasir-anasir yang kejahatan dan dosa dari bumi ini. Lalu kita tiba-tiba bilang, aduh timpalah kami, nggak kuat kami. Artinya apa? Nggak bisa lagi kita bilang Allah nggak adil. Karena apa? Ketika kita mengatakan runtuhlah, ya runtuhlah gunung-gunung, ya runtuhlah menimpa kami gitu. Artinya kita sudah diberitahu sebelumnya, kita sudah tahu.
pemirsa The Safe Ministry, satu pelajaran bagi kita, ya, satu pelajaran, jangan lagi menunda-nunda. Ya, jangan lagi kita menunda. Dan kembali ke hafalan tadi, jangan ya ada yang menyangka bahwa kita apa, oh kita pasti kuat, pasti kita nanti akan bertahan lah ya. Tapi jangan, hati-hati supaya kita apa, supaya jangan jatuh. Jangan sampai kita juga turut kena akibat dari murka Allah. Itu demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Salah satu murka Allah yang kita tahu terjadi di Alkitab yaitu mengenai Erbah. Maka di pelajaran berikutnya kita akan mempelajari mengenai penginjilan Nuh. Dan apa yang bisa kita pelajari dari kejadian tersebut. Silakan Pak Fajar. Iya, Beatrice dan pemirsa The Same Ministry ya. Jadi diskusi kita semakin menarik ya. Karena Nuh itu sendiri, dia berkhotbah itu hampir lebih dari 1 abad. Itu ya 120 tahun ya. 1 abad kan 100 tahun ya. Ini satu pekabaran yang luar biasa sekali. Dan ini membutuhkan satu kesabaran. Saya yakin juga Nuh juga akan bertanya ya. Bertanya kepada Tuhan yang sudah memberikan perintah kepada dia, berikan amaran kepada semua orang bahwa dunia itu akan dibinasakan ya dengan air, sehingga Nuh diperintahkan untuk membuat sebuah bahtera ya untuk satu tempat ya keselamatan, satu tempat keselamatan bagi keluarga Nuh. Tapi rupanya hanya 8 orang yang selamat. 8 orang yang selamat, sementara yang lain binasa dengan seluruh makhluk ya yang ada di bumi. Nah, kalau kita lihat untuk zaman ini, pekabaran dari Nuh itu juga relevan dengan saat ini ya. Bahwa kita itu diamarkan juga bahwa kedatangan Yesus itu sudah semakin dekat. Nah, tapi pertanyaan adalah, apakah mereka percaya akan kedatangan Yesus yang semakin dekat ini? Bahkan itu dianggap sebagai ya lelucon ya, lelucon bahwa itu nggak mungkin bahwa Yesus akan datang. Mari kita coba baca dalam 2 Petrus 3 ayat 5 ya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Dan memang Rasul Paulus juga mengutip ya, bahwa air bah itu bukan omong kosong ya, bukan sesuatu mitos, dongeng belaka, tapi memang memang benar adanya. Bahkan cerita-cerita dari suku Maya, kemudian suku-suku yang lain menyatakan bahwa ada satu banjir besar yang pernah meliput di atas dunia. Dan peristiwa akan air bah itu memang benar adanya ya, memang benar adanya. Bahkan Tuhan sendiri sudah memberikan satu amaran. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi pekabaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali itu pasti. Meskipun ada beberapa orang yang menyatakan bahwa wah barangkali mungkin Tuhan lupa ya. Jadi ini menjadi satu bahan ejekan. Lupa bahwa dia tidak akan datang. Tapi yang jelas Tuhan nyatakan bahwa Tuhan itu memberikan kesempatan kepada semua orang supaya mereka itu selamat dan berbalik dari pertobatannya. Jadi tidak binasa ya, dapat selamat. Nah, kembali kepada cerita daripada air bah ini, kita baca lagi di dalam Matius 24 ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak kedatangan anak manusia. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali itu diibaratkan seperti halnya peristiwa zaman Nuh, yaitu tentang air bah. Kalau zaman Nuh air bah itu terjadi, berarti pekabaran akan kedatangan Yesus yang kedua kali itu pasti akan terjadi. Ayat yang ke-38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Apa sih hubungannya ya? Hubungannya air bah dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Peristiwa air bah itu terjadi ketika manusia, kerusakan moral.
kejahatan semakin bertambah sehingga mengakibatkan Tuhan itu menyesal untuk menciptakan manusia sehingga dia menginstruksikan kepada Nuh untuk membuat bahtera dan menyampaikan bahwa dunia itu akan dibinasakan dengan air. Nah, pada zaman ini peristiwa kejahatan moral itu juga terjadi pada saat ini ya. Kita tidak bisa menahan ya, tidak bisa menahan begitu banyak kejahatan, peperangan dan lain sebagainya. Dan itu mengarah kepada akan kedatangan Yesus yang kedua kali, bahwa itu akan terjadi ya. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau peristiwa air bah itu sudah terjadi pada zaman dulu, kemudian Yesus sudah mengamarkan bahwa kedatangan itu seperti halnya peristiwa air bah, bahwa itu akan terjadi. Kita diamarkan untuk bersiap-siap. Dan Tuhan tahu bahwa pintu kasihan akan segera ditutup ketika kita menyampaikan pekabaran itu kepada orang lain. Dan orang lain tidak mau menerima. Dan pada akhirnya kita memasuki satu tempat bahtera dan kita memasuki pintu kasihan itu akhirnya tertutup. Tidak ada satu kesempatan lagi mereka untuk bertobat. Oleh karena itu, apa sih tugas kita? Ya, seperti halnya Nuh ya. Dengan sabar menyampaikan pekabaran, pesan kepada semua orang hanya satu, bahwa dunia itu akan dibinasakan, kamu bertobat dan berbalik dan ikut dalam bahtera ini ya. Begitu juga pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, kita menyampaikan pekabaran supaya mereka diamarkan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai penolong yang ajaib. Demikian Petrus dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selain dari peristiwa air bah, kita juga akan mempelajari dari kisah Sodom dan Gomora. Dosa-dosa keji apa yang dilakukan oleh kota tersebut, sehingga ada murka Allah pada kota tersebut. Silakan Pak Tommy. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita saya yakin sudah familiar dengan kisah Sodom dan Gomora. Pertanyaannya sebenarnya adalah, apa iya, apa memang benar nanti akan ada lagi peristiwa di mana Allah harus memusnahkan manusia dalam jumlah yang banyak seperti kisah di Sodom dan Gomora, ya kan? Bahkan kisah yang lain juga sudah dijelaskan tadi, kisah di zaman air bah, ya, kisah di zaman Nuh. Apa benar? Ya, coba kita lihat di 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 11. Kita baca ayat 4 sampai 6 ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua yang gelap, ya, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Lihat ayat 4. Ya, jangankan manusia, malaikat-malaikat yang berbuat dosa itu pun, ketika Allah sudah mencoba memperingatkan berkali-kali agar mereka bertobat ketika mereka dulu di sorga, akhirnya apa? Harus dibuang dari sorga. Ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh, memberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Ya, ini yang kelima, masalah peristiwa air bah di zaman Nuh. Lalu yang keenam, ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, dan apa? Dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Pemirsa The Safe Ministry, ya, apakah masih kurang sejarah atau peristiwa ya yang meyakinkan kita bahwa Allah satu waktu akan memusnahkan dosa, termasuk orang-orang yang berdosa. Ya, kita sudah lihat malaikat saja Allah harus buang dari sorga. Di zaman purba, manusia sebanyak itu ya harus Allah musnahkan, walaupun hanya 8 yang selamat. Sodom dan Gomora, ya, ya, Sodom dan Gomora harus Allah musnahkan. Ya, walaupun Allah hanya misalnya menyelamatkan Lot, ya, itu itu yang terjadi. Nah, ke depan ini juga, ya, ke depan ini juga kalau kita baca juga di Judas ayat 5 sampai 8, ya, itu juga satu peringatan. Ini kita sudah diamarkan oleh Allah bahwa apa? Dikatakan itu
jadi pertanda peringatan bagi kita hati-hati. Kalau kita tetap hidup fasik, kita juga akan mengalami apa? Pemusnahan seperti yang sudah pernah terjadi. Nah, bagi kita, ini di Yesekiel 16 ya, bagi kita yang sudah mungkin kita mengakui bahwa oh kita sudah punya kebenaran ya, tapi hati-hati ketika kita bermain sundal itu dalam bahasa Yesekiel 16 ayat 41. Ketika kita bermain sundal, apa sih bermain sundal? Ya di pelajaran sebelumnya ketika kita melakukan perjinahan rohani. Walaupun katakan kita sudah di dalam kebenaran tadinya, sama seperti orang Israel dulu pada waktu dituntun Musa. Mereka sama-sama mendapat tiang awan dan tiang api yang sama. Tapi ketika di antara mereka ada yang tidak setia kepada Tuhan, ya Tuhan tidak izinkan sampai ke negeri Kanaan. Sama, ya Paulus sudah membuat daftar panjang bagaimana apa namanya kejahatan-kejahatan manusia yang terjadi di zaman dulu maupun di zaman yang akan datang ini. Ya, itu itu adalah amaran bagi kita supaya kita jangan apa? Jangan percaya diri berlebihan. Wah, kita pasti akan diselamatkan. Tidak mungkin Allah memusnahkan kita. Ya, bahkan pada waktu Daud juga, ya Daud kurang apa Daud? Daud sejak zaman mudanya menjadi apa? Menjadi primadona. Bagaimana dia Daud ini pilihan punya banyak talenta. Akhirnya apa? Dia pernah jatuh. Nabi Nathan ingatkan kepada dia. Dan puji Tuhan, akhirnya apa? Daud bertobat dan bahkan apa? Garis keturunan Yesus pun datang dari apa? Dari Daud. Ya, pemirsa The Save Ministry, ya ini pekabaran-pekabaran, amaran-amaran seperti ini. Mari jangan kita pikir ini amaran untuk orang luar. Ya. Jadi sama seperti Paulus mengingatkan daftar kejahatan itu bukan mau menunjukkan bahwa orang Yahudi saat itu sudah benar semuanya. Tapi justru Paulus mengingatkan, hei kamu orang-orang Yahudi, ya jangan kamu pikir karena kamu sudah tahu kebenaran lalu kamu pikir kamu pasti aman-aman saja. Ya, mari kita jadikan pelajaran mahal kisah bagaimana orang Israel dulu, lalu air bah, lalu Sodom dan Gomora. Ya, ini menjadi apa? Menjadi amaran jangan jangan kita pikir bahwa kita sudah aman saja. Yang perlu kita lakukan setiap hari adalah apa? Bahwa kita hanya bergantung kepada Allah, ya membuka diri agar Roh Kudus menguasai kita. Jangan ada yang overconfident lah. Percaya wah saya ya, mungkin secara spesifik ya katakan mungkin oh kita kan orang Kristen kita pasti sudah seaman ini atau secara lebih spesifik lagi wah saya kan kita kan sudah Advent. Advent ini kan sudah mengenal kebenaran Tuhan kita yang menjalankan ini. Pasti aman lah kita. Oh, ya hati-hati. Ya, ini semua amaran ini justru lebih diingatkan lagi kepada siapa? Kepada kita para pembelajar Alkitab. Ya, kefasikan adalah apa? Kita tahu yang benar, tapi kita tidak mau melakukan. Kita tidak mau apa? Diubahkan sesuai dengan kebenaran Allah. Itu kefasikan. Ya, jadi justru semakin banyak kebenaran kita tahu, justru kita harus semakin apa? Semakin berhati-hati. Tuhan tuntut lebih banyak dari kita karena kita lebih banyak tahu kebenaran. Demikian pemirsa The Save Ministry agar menjadi amaran bagi kita. Jangan overconfident, jangan percaya diri berlebihan. Tapi mari kita jadikan pelajaran agar kita apa? Waspada. Demikian pemirsa The Save Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya kita juga akan mempelajari siapa hakim atas seluruh bumi kita, yaitu Tuhan. Dan apakah ini artinya Tuhan adil akan dari murka Dia yang telah terjadi ini? Silakan Pak Fajar. Ya, Beatrice dan pemirsa The Same Ministry ya. Ini jadi melanjutkan cerita dari panelis saudara Elvin tentang Sodom dan Gomora ya. Jadi ada sesuatu cerita yang menarik yang kalau kita dalamnya. Sebetulnya malaikat Tuhan, utusan Tuhan itu menampakkan diri kepada Abraham untuk menyampaikan bahwa Abraham dan Sarah ini akan memperoleh keturunan, yaitu si Ishak itu sendiri ya. Namun di sisi lain, dari keturunan ini memang akan muncul Mesias ya, Mesias sebagai juru selamat. Bahwa ada penolong bagi manusia-manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, tapi ada beberapa yang perlu kita cermati. Selain daripada itu, pekabaran disampaikan oleh
Utusan Tuhan itu berdiskusi dengan Abraham tentang Sodom dan Gomora. Dan Tuhan itu ingin menyampaikan bahwa ada satu rencana akan membinasakan Sodom dan Gomora ini. Kalau kita lihat, Tuhan itu dia bertindak dengan kekuasaannya. Bisa jadi dia, karena kan dia adalah maha kuasa ya. Dia bisa menggunakan kekuasaan untuk membinasakan ya. Tetapi dia ingin melibatkan umat pilihannya dan khususnya Abraham ingin menyampaikan ada satu rencana bahwa Sodom dan Gomora ini akan dihancurkan. Oleh karena apa? Banyak sekali kejahatan yang dilakukan di sana. Kawin mawin, makan minum, dan terjadi kejahatan seksual yang terjadi di Sodom dan Gomora ini. Sehingga ini menyakitkan hati Tuhan. Dan Tuhan ini menyampaikan kepada Abraham mengenai apa kelakuan mereka ya. Dan Tuhan memiliki satu rencana untuk membinasakan orang-orang Sodom dan Gomora. Tetapi sebelum dibinasakan, Tuhan berbicara ini kepada Abraham. Nah ini kita kalau kita lihat bahwa Tuhan itu dia tidak bertindak dengan sendirinya tanpa menyampaikan pekabaran terlebih dahulu kepada nabi-nabinya. Seperti halnya Nabi Amos ya. Jadi di dalam Amos 3 ayat yang ketujuh, Amos itu menyatakan bahwa sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Yaitu kepada hamba-hambanya adalah para nabi. Jadi pekabaran tentang kedatangan Yesus, kemudian akan pembinasaan pada akhir zaman, itu tuh sudah didengungkan, sudah disampaikan kepada nabi-nabi, kepada utusannya, kepada kita semuanya, bahwa ada satu rencana bahwa Tuhan itu akan datang dan membinasakan seluruh umat manusia yang jahat, yang tidak mau menerima akan janji keselamatan dan tidak mau bertobat. Itu ya. Nah sekarang kembali kepada Sodom dan Gomora. Ketika Tuhan menyampaikan, mengutarakan semua maksud dan tujuan kepada Abraham, Abraham justru berpikir, jauhkanlah kiranya daripadamu Tuhan berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Nah, ini saya rasa Abraham memiliki satu kesempatan yang luar biasa sekali ya, bisa berbicara secara langsung dengan Tuhan sebagai hakim atas seluruh bumi ya, dan dia menyampaikan supaya Tuhan mempertimbangkan kembali ya. Intinya di situ, mempertimbangkan kembali akan keputusan yang ataupun rencana yang akan segera dieksekusi. Mari kita baca dalam Kejadian 18 ayat 25 ya. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Nah, ini kan sebetulnya Abraham ini mempertanyakan keputusan Tuhan. Ini luar biasa sekali. Seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan memberikan satu pandangan ya, mempertanyakan di mana keadilan. Itu secara tidak langsung dia mempertanyakan akan keadilan Tuhan. Di mana keadilan Tuhan itu? Bahkan negosiasi pun terjadi ya. Jika ada 50 orang yang benar di antara mereka, aku tidak akan membinasakan. Kemudian Abraham ini dia menyatakan, bagaimana 45? Tuhan katakan 45, oke. 40, 30, 20. Bahkan yang terakhir adalah 10. Jika ada orang benar, 10 di antara mereka. Tuhan tidak akan membinasakan. Ini luar biasa sekali ya. Namun pada akhirnya bukan 10 yang ada ternyata. Ternyata hanya Lot, dua anak perempuannya dan istrinya ya sebelum dia menjadi tiang. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil di sini ya? Yang pertama bagi kita bahwa Tuhan itu tidak akan menyatakan, maksudnya sebelum itu disampaikan kepada semua orang, kepada nabinya, kepada kita semuanya. Kedatangan Yesus dia akan datang, kemudian dia memiliki satu rencana untuk membinasakan seluruh muka bumi. Itu selalu dinyatakan supaya kita supaya kita bersiap-siap dan supaya kita waspada ya, waspada bahwa akan ada satu peristiwa pembinasaan ini. Kita bersiap-siap untuk ya selalu tekun dalam doa dan kita percaya bahwa satu-satunya penolong adalah Tuhan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya melanjuti dari pelajaran sebelumnya yaitu mengenai hakim, kita akan mempelajari tentang penghakiman pra-advent. Dan apa itu artinya bagi kita? Apa yang harus kita persiapkan? Silakan Pak Fajar.
Ya, ada satu pelajaran yang menarik yaitu tentang penghakiman pra-advent ya. Jadi penghakiman atau pengadilan kalau di bahasa umumnya mungkin pra-peradilan ya. Ada pengadilan pemeriksaan sebetulnya. Pemeriksaan ya semua semua berkas. Jadi Daniel 7 itu mengungkapkan bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dosa ini. Dan tentunya dia tetap juga menebus manusia yang harusnya dia mati, kemudian dia tebus dengan pengorbanan dia di atas kayu salib, darah tercurah dan lain sebagainya. Dan Allah akan membawa setiap perbuatan itu ke dalam penghakiman ya dan menghadap tahta pengadilan Allah. Dan itu juga disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa setiap perbuatan manusia itu harus dihadapkan ya, dihadapkan ke pengadilan tahta Allah. Nah, kalau kita lihat dalam Daniel pasal 7 kemudian Pengkhotbah serta Roma 14 ayat 10 itu menyatakan bahwa Allah itu akan membawa setiap perbuatan kita ke dalam penghakiman. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu menghakimi satu sama lain. Karena kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Jadi di dalam Alkitab menyatakan bahwa semua itu kita harus menghadap pengadilan tata Allah. Nah, sebelum itu dilakukan ada satu namanya pengadilan pemeriksaan. Contohnya apa? Contohnya adalah Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora ini sebelum itu dieksekusi oleh Tuhan, sebelum mereka dibinasakan, ada satu tindakan negosiasi ya, ada negosiasi Tuhan dengan Abraham. Kemudian Tuhan itu sendiri juga mengutus malaikat, dua malaikat itu mengutus untuk apa? Untuk melakukan investigasi, untuk melakukan pemeriksaan. Benar nggak sih apa yang dilakukan mereka ini? Sangat begitu bejat ya. Akhirnya diutus. Mereka datang melihat secara sendiri di lapangan, melihat, diperiksa, diinvestigasi. Dan pada waktu mereka datang di kota di benteng apa kota Sodom dan Gomora ini dan seakan-akan mereka itu mau mau tinggal di lapangan itu ya dan mereka bertemu dengan Lot diselamatkan supaya mereka jangan kamu tidur di luar udah datang aja ke rumah dan apa yang terjadi itu disaksikan oleh semua orang dan semua orang Sodom dan Gomora mengatakan bahwa Lut jangan kamu lindungi orang itu akan membinasakan kami dan mereka tahu ya akan membinasakan kami akan pakai orang itu luar biasa sekali akan pakai orang itu artinya mau diapa-apakan ya dan kejahatan itu sangat begitu bejat sekali sehingga tanpa 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 begitu lama ya hasil investigasi sudah mengetahui bahwa mereka itu sangat bejat sekali ya sangat bejat sekali dan pada akhirnya itu dibinasakan. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini ya? Semua perbuatan manusia kita harus pertanggungjawabkan di pengadilan. Namun sebelum itu dilakukan ada namanya pengadilan pemeriksaan atau penghakiman per advent untuk melihat apakah kita mau menerima Yesus sebagai juru selamat, apakah darah Yesus itu yang akan menyelamatkan kita atau tidak. Bahkan nanti di pengadilan per advent ini penuduhnya adalah setan dan pembelanya adalah Yesus kita sendiri. Dan kita dihadapkan ya, dihadapkan di pengadilan tata Tuhan. Siapa hakimnya? Hakimnya Allah, Allah Bapa. Namun perlu kita ingat Beatrice dan pemirsa di Safe Ministry. Hakim Allah itu menyatakan bahwa hakim itu diberikan kepada Yesus sebagai anak Allah. Sementara Yesus adalah pembela kita. Senang sekali ya kita kita kenal dengan hakim maupun pembelanya, kenal dengan siapa yang akan mengambil keputusan ya, yang akan memutuskan. Jadi ketika kita menyatakan bahwa kita menerima Yesus, maka darah Yesus itu sendiri yang akan menebus kita. Sehingga kita terhindar dari tuduhan setan bahwa kita akan dihukum ya. Karena apa? Kita dibela oleh Yesus. Dan Yesus sebagai pembela sekaligus sebagai hakim, ya dia yang memutuskan bahwa kita dapat diselamatkan. Nah, dari pelajaran di sini, kita bisa lihat bahwa kita sadar bahwa saat ini pengadilan penghakiman pra-advent ini sedang berlangsung dan kita tidak tahu apakah nama kita sudah dipanggil atau belum. Kita tidak hadir ya, in absentia, hanya nama kita. Nah, kapan mereka akan membuka kitab-kitab? Kitab-kitab apa? Yaitu kitab-kitab yang menyatakan perbuatan-perbuatan baik kita, kemudian perbuatan-perbuatan jahat.
kita dicatat oleh malaikat. Dan itu semua akan dibukakan. Semua akan dibukakan. Kemudian ada kitab kehidupan. Apakah nama kita tetap berada di dalam kitab kehidupan? Ataukah ada kitab kematian yang berisi bahwa di situ nama-nama orang yang akan dibinasakan, yang tidak masuk dalam kitab kehidupan. Tapi puji syukur, bila mana kita percaya kepada Yesus sebagai pembela kita, nama kita akan tetap berada dalam kitab kehidupan. Meskipun catatan-catatan perbuatan baik dan perbuatan jahat itu akan diungkap oleh setan ya, karena mereka menuduh bahwa kita sudah berdosa menurut catatan ini ya, sesuai dengan fakta-fakta ya, dan itu diungkapkan oleh setan sebagai penuduh. Dan kita tidak perlu gentar karena Yesus yang akan membela bahwa kita sudah menerima akan darah Yesus. Oleh karena itu, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk tinggal tetap selama 1.000 tahun, kita juga menjadi hakim. Artinya, apakah keputusan pengadilan pra-advent itu memang benar atau tidak, kita bisa melihat dari catatan-catatan yang ada di surga. Dan kita melihat mungkin akan dibukakan ya. Kita tidak tahu dengan teknologi apa pada waktu 1.000 tahun nanti, namun kita yakin kita akan diberikan akses untuk melihat bahwa keputusan Tuhan itu akan adil dan benar adanya. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan oleh Pak Tobi. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kepada siapa akhir ini yang telah datang? Ya, jadi kepada kita semua Tuhan menyerukan, mengamarkan, mengingatkan, bahkan sudah memberi contoh dari peristiwa-peristiwa di masa yang lalu, bahwa itu semua nanti akan terjadi. Itu bukan satu kisah fiktif. Dan bisa saja kita akan menghadapi ejekan-ejekan dari orang yang tidak percaya, sama seperti di zaman Nuh. Ya, saking lamanya dia khotbah dan tidak datang-datang, dan yang dikhotbahkan adalah sesuatu yang belum pernah terjadi, mustahil, maka dia menghadapi banyak ejekan-ejekan. Pada saat ini juga kita akan menghadapi banyak ejekan-ejekan. Tidak mungkin Yesus datang, tidak mungkin, kalaupun ada kedatangan Yesus, masa cara Allah datang seperti itu akan memusnahkan orang. Kejam sekali Allah itu. Lalu setan pun akan mengeluarkan tuduhan, wah itu Allah, kalian Allah yang kejam itu kalau dia datang mau memusnahkan banyak orang. Setan mengeluarkan tuduhan itu bukan karena dia tidak senang dengan dosa yang kita lakukan, tapi dia tidak senang kepada Allah, dan dia juga ingin mencari sebanyak-banyaknya yang ya teman seperti dia. Pemirsa The Safe Ministry, jangan kita lengah. Ya, mari kita tetap bertahan di dalam kebenaran ini, di dalam pengharapan kepada Allah, dan diamarkan kepada kita yang mungkin meyakini bahwa kita sudah memiliki berita, informasi kebenaran yang komplit, lengkap dari firman Tuhan. Jangan percaya diri berlebihan, jangan overconfident, ya, tapi tetap rendahkan hati, ya, karena begitu kita menyangka bahwa kita teguh berdiri, kita rentan jatuh, ya, kita rentan jatuh. Oleh karena itu, semakin banyak kita pelajari firman Tuhan, semakin banyak kita tahu Tuhan, semakin rendah hatilah kita. Bukan semakin merasa percaya diri bahwa kita pasti akan diselamatkan dengan mulus begitu saja, tapi semakin rendah hati. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita mengetahui bahwa banyak lagi yang tidak kita ketahui dari Allah. Dan pada saat itu kita akan semakin menggantungkan diri kepada Allah. Dan ketika kita semakin banyak bergantung kepada Allah, di situ kita akan merasakan bahwa hidup kita ini tidak ada artinya tanpa belas kasihan Tuhan. Dan pada saat itulah kita akan menjadi juru kabar yang hidup, oleh karena orang lain melihat bahwa Allah hidup melalui kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas penghakiman Tuhan yang adil dan penyerahan hidup kita pada Tuhan. Kita akan mengakhiri diskusi kita dengan doa tutup yang akan dipimpin oleh Pak Tobi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau Allah Maha Baik. Engkau sangat baik kepada kami, memberikan pelajaran, mengingatkan kami, mengamarkan kami dari banyak peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu, agar kami bersedia, berjaga-jaga, dan jangan kami menyangka bahwa kami akan teguh berdiri sehingga kami malah rentan jatuh Tuhan. Tetapi biarlah kami semakin menyerahkan diri kami, karena kami tahu kami tidak ada kekuatan kuasa apapun Tuhan tanpa belas kasihan Tuhan. Kami rindu Tuhan,
bersama dengan pemirsa The Save Ministry dan lebih banyak lagi orang yang mendengarkan pekabaran-pekabaran baik seperti ini, dan semakin banyak lagi yang Engkau selamatkan. Biarlah Tuhan pelajaran-pelajaran ini menjadi pegangan bagi kami, mengingatkan kami agar tidak lengah sedikit pun, agar kami selalu menggantungkan diri. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan yang baik bagi kami untuk belajar dari firman Tuhan. Biarlah ke depan kami tetap Engkau berikan kerinduan agar kami tetap mempelajari dan bergaul hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Di atas semuanya Tuhan, mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji syukur yang kita bisa panjatkan kepada Tuhan akan pelajaran yang menjadi suatu pengingat bagi kita untuk selalu berserah kepada Tuhan. Kami juga mengingatkan kepada pemirsa The Save Ministry untuk suka dengan video ini, tinggalkan pesan di kolom komentar dan juga bagikan video ini kepada orang-orang sekitar. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Halo, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.